Eh, Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum. Ada undang, infonya apa yang daftarkan? Belum ada info ya? Oke, Lagi dibikin draftnya kan? masih dibikin draftnya. Tadi terakhir. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran, ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan, yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Ferry ya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Oh iya, selesai. Bang, itu surat apa bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Ya, surat kuasa. Jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya, ya, untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Betul. Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui di court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya lu bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami
telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya. Karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Bang Sunan, kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu. Tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya. Dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya. Lalu bicara masalah nafkah, yang dibilang Mokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah, gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat, gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu sudah itu mantap. apa, Bang? Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya. Oh, masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena, keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini, mau lanjut hukum, ayo, mau baik, ayo, kan misal, atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wong di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan, ya, suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu loh. Bang, untuk penegasan lain, Bang, kembali mengulang. Berarti dalam gugatan tersebut, alasan mencerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan mahkamahnya oleh Vena Melinda untuk siapa, Bang? Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian.
Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Itu tuntutannya yang cerai talak ada lagi tuntutannya. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau kondo, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya itu sudah pasti. Jadi isinya Hanya cerai talak aja ya. Hanya cerai talak. Iya nggak ada harta kondo gini. sidang kan udah masuk ke PA Jaksa, sudah ada tanggal sidang atau gimana? Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nanti kalau untuk mediasi sendiri seperti apa kan Mas Ferry statusnya masih ada di sana? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Online. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan atau jarak supaya Ya kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat Bang? Hari ini gugat aja, gimana sih Bang percakapan Mas Ferry sendiri mungkin? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama pengacara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak, udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Keputusannya dari kapan artinya Bang? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa, artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Sunan, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Gitu. Maka itu gugat cerai doang kan, berarti bukan harta juga tidak termasuk. Ini kan saya tadi udah bilang ya, hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya wah mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin bilang Ferry mau kondo ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Jadi kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui Bang?
Keluarga besar Ferry Mas. Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima, gitu. Ingin bersilaturahmi, tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya. Tiga pakai berarti ya? Tiga. Atau Pak Imam? Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada lafaz salam tiga. Di situ kita minta satu Mas Ferry nanti membacakan salam satu Bayi Hafo terhadap Vena Melinda. Bang, Jadi salam tiga. soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas, Bang? Ya, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan. Kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan ya, ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya, yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh, jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta itu kecil, tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta itu sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjiannya udah diketahui, Bang. Perjanjian apa aja, Bang, yang ada mungkin di antara mereka? Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan. Sehingga kami juga berharap pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita minta, karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka saya juga berharap segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapan dari kami. Oke, ya. Mulai. Sana mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Pas ngosong kan. Sabar, Bit. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Ini waktunya pansor ini. Bang, Bang, sini, Bang. Tengah, Bang. Bang, tengah, Bang. bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah, Bang. Bang, buset dah, Bang. Biar kita nggak maju, bang. Bang, ini gue di sini. Ini. Tunggu bentar mati. Bentar bang. Tar dulu. Ano, sayang. Mbak Cepi. Oke, kasih Cepi. Lihat ini lihat. Alah, Kamaya. Yuk. Ya udah semua yuk. Abang boleh. Agendanya hari itu ke PR Jaksel apa nih Bang? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, yang dimana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Vena. Alasan gugatannya mengajukan
alasan mengajukan gugatannya? Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mandat untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja keadaannya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Vena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main. Bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Vena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus sempat tanya, hasilnya apa dengan kami ke sana. Ya ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Amaya. Maya tuh wawancara aja. Oke, Bang Sunang. Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum. Ada bukan, infonya apa yang daftarkan? Belum ada info ya? Oke. Masih dibikin draftnya. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya
Bang Imam sudah melakukan pendaftaran ya. Dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Ferry ya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa. Oh iya, boleh. Bang, itu surat apa bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Betul. Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya itu bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya. Jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Oh senang. Kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu. Tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya. Dengan tidak henti-hentinya. Saya katakan tidak henti-hentinya
pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya. Lalu bicara masalah nafkah, yang dibilang Mokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah, gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat, gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu sudah itu apa, mantap. Pak? Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya. Oh, masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana, nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena, keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini, mau lanjut hukum, ayo. Mau baik, ayo, kan misalnya. Atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wong di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan, ya, suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi, gitu loh. Bang, untuk penegasan lain, Bang, kembali mengulang, berarti dalam gugatan tersebut alasan mencerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan martabatnya oleh Menagenda untuk siapa, Bang? Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami. Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan, Atau juga sebaliknya. Loh, ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Itu tuntutannya yang cerai talak ada lagi tuntutannya. Ya, yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau kondo, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya, itu sudah pasti. Dari isinya? Hanya cerai talak aja ya. Hanya cerai talak. Iya, nggak ada atau begini. Maksudnya udah ada tanggal PA Jakarta sih dong, kan udah masuk ke PA Jakarta, sudah ada
Anda tanggal sidang atau gimana? Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nanti kalau untuk mediasi sendiri seperti apa kan Mas Ferry statusnya masih ada di sana? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Online. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan ya Bang jalan Surabaya. Ya kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi karena arti ini kan diminta oleh pengadilan. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat Bang? Hari ini gugat aja, gimana sih Bang percakapan Mas Ferry sendiri mungkin? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama pengacara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak. Udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Keputusannya dari kapan artinya Bang? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa, artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Sunan, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Gitu. Waktu itu gugat cerai doang Bang, berarti bukan Anta juga tidak terima. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Ini kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui keluarga besar Ferry Mas? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka ya memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikat baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima, gitu loh. Ingin bersilaturahmi, tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya. Tiga pakai berarti ya? Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada lagi salam tiga. Di situ kita minta satu Mas Ferry nanti membacakan talak satu Mbak Isoko terhadap Vena Melinda. Bang, Jadi bukan talak tiga. soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas Bang? Ya, pasti.
pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan. Kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan ya, ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya, yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh, jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta itu kecil, tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab, uang belasan atau puluhan juta itu sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjiannya udah diketahui Bang, perjanjian apa aja Bang yang ada mungkin di antara mereka? Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan. Sehingga kami juga berharap pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi kita minta karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka saya juga berharap segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapannya. Oke, ya. Sana mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Ngos-ngosan kan. Sabar, Bit. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Bang, Bang sini Bang, tengah Bang, tengah Bang. Bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah Bang. Bang, buset dah Bang. Biar kita nggak maju, Bang. Bang, ini gua di sini. Ini. Tunggu bentar mati. Bentar Bang. Tar dulu. Ano sayang. Mbak Ati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Alah Kamaya. Yuk. Ya udah semua yuk. Yuk. Abang boleh. Agendanya hari itu tapi Jaksel apa nih Bang? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Oke, di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, sodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, yang dimana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Vena. Alasan gugatannya mengajukan gugatan. Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian
ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantan untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Vena itu tanpa diketahui oleh Ferry, karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main. Bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Vena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus sempat nanya, oh hasilnya apa, dan kami ke sana. Ya tidak ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyambut Mami, sepertinya kayaknya udah pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga untuk mantap untuk menggugat duluan. Oke, yuk kita wawancara dulu yuk. Sama ya. Maya tuh wawancara aja. Jauh amat sih. Oke, Bang Sunan. Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info ya. Apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum. Infonya apa yang daftarkan? Belum ada info ya? Oke. Masih dibikin draftnya. Terakhir. Ini hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran ya, dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Iya. Ini bukan buat KDRT loh ya. Ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya Mas Ferry sudah bikin kuasa.
Puasa. Oh iya boleh. Puasa. Bang, itu surat apa bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Surat kuasa, jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya ya untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui di-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya lu bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit. Ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Udah tanggal 7 kemarin ya. Hari ini ya, hari ini. Ya, jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Oh senang. Kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu. Tapi kok pada akhirnya Ferry duluan yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya. Dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya. Lalu bicara masalah nafkah, yang dibilang Mokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah, gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon,
nggak usah jawab respon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun-bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat. Gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu sudah itu apa, mantap. Bang? Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun saat ini sudah mantap. Ya, oh masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita, bukan kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara, demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga, ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana, nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena, keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini, mau lanjut hukum, ayo, mau baik, ayo, kan misalnya, atau mau pisah cerai, ayo. Tapi nggak ada tuh kompor-kompor kanan kiri yang suka kompor-kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi. Itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wah, di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk. Di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan ya suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu loh. Bang, untuk penegasan lain, Bang, untuk kembali mengulang, berarti dalam gugatan tersebut alasan mencerai Bang Ferry itu karena dijatuhkan mahkamahnya oleh Menagenda untuk siapa, Bang? Ya, jadi di dalam permohonan cerai talaknya itu yang tadi saya katakan adalah termohon atau Mbak Vena Melinda menjatuhkan harkat martabat Mas Ferry Irawan selaku suami, yang dimana pada kenyataannya adalah faktanya Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Jadi Mas Ferry telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami. Nanti kita akan buktikan dalam agenda pembuktian. Tetapi yang ada dan kita dengar sekarang adalah digiring opini nih. Seakan-akan Mas Ferry tidak menjalankan sebagai suami, Mas Ferry adalah cuma numpang hidup doang, dengan kata-kata yang tidak enak itu. Dan seharusnya sebenarnya kenapa kasus perceraian itu benar-benar rahasia? Karena ini masalah rumah tangga loh. Jangan sampai harkat martabat suami ini dijatuhkan gitu. Atau juga sebaliknya. Loh, ini malah dibuka semuanya. Nanti kita akan buktikan di dalam agenda pembuktian. Itu tuntutannya yang cerai talak ada lagi tuntutannya. Ya yang pasti klien saya nggak matre ya, nggak mau pondok, nggak ada tuh mau ribut-ribut masalah harta. Ya, itu sudah pasti. Berarti isinya Hanya cerai talak aja ya? Hanya cerai talak. Iya, nggak ada. Maksudnya udah tanggal sidang sidang kan udah masuk ke PA Jakarta, sudah ada tanggal sidang atau Untuk tanggal sidang memang belum ada karena baru didaftarkan per 7 Februari 2023. Jadi nanti kami dari kuasa hukum dari Mas Ferry sebagai pemohon atau penggugat menunggu relas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. nanti kalau untuk mediasi sendiri seperti apa, kan Mas Ferry statusnya masih ada di sana? Ya kan bisa ya. Sekarang kemarin juga COVID kan kita bisa online. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga nanti persidangannya ya kita harus fair. Online. Jadi terkait agenda mediasi, ada yang bertanya bahwa Ferry Irawan ini kan lagi ditahan, apa bisa mediasi? Nanti gini, ada di dalam agenda mediasi maupun di dalam membacakan ikrar talak itu ada yang namanya surat kuasa istimewa. Ada surat kuasa istimewa itu diberikan kepada kuasa hukum maupun kepada keluarga apabila memang satu pemohon sedang melakukan studi ya di luar negeri yang tidak bisa untuk pulang lagi. Terus yang kedua yang tadi dikatakan bahwa Mas Ferry sedang menjalani masa penyidikan ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan
kemungkinan bahwa ada surat kuasa istimewa untuk melakukan mediasi maupun membacakan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi tidak ada halangan yang berjalan Surabaya. Ya, kalau itu tidak ada halangan, masih banyak caranya kok. Masih banyak opsi yang akan dilakukan, masih ada surat kuasa istimewa. Apakah nanti kita melakukan permohonan kepada pihak penyidik Polda Jatim ya, Polda Jatim untuk menghadirkan Mas Ferry dalam agenda mediasi, karena artinya ini kan diminta oleh pengadilan. Bang, boleh tahu mungkin percakapannya waktu itu dengan Mas Ferry seperti apa sampai akhirnya menggugat, Bang? Hari ini gugat aja. Gimana sih, Bang, percakapan Mas Ferry sendiri mungkin? Gini, kalau saya mungkin berbeda ya sama pengacara yang lain. Ada hal-hal yang mungkin buat saya juga prinsip yang saat ini juga belum bisa saya buka. Jadi saya mau pastikan saya nggak mau banyak bacot, tapi banyak bekerja, banyak bukti. Ya ini buktinya. Kan nggak mungkin saya jalan atas nama Mas Ferry kalau Mas Ferry tidak berkehendak, udah nggak mungkin. Jadi adanya hari ini, adanya surat kuasa dan adanya bukti pendaftaran gugatan itu sudah menandakan bahwa Mas Ferry dan keluarga besar sudah mengambil satu sikap atau keputusan yang harus kami jalankan. Keputusannya dari kapan artinya, Bang? Apakah dari kemarin langsung dibuat hari ini atau seperti apa? Enggak, kan dari tanggal 30 kan sudah tanda tangan kuasa, artinya sudah mantap. Hari ini pun juga, tadi saya video call sama Mami ya, ibundanya Mas Ferry. Mami tetap nangis terus juga, tapi juga dia bilang ya sudah Mas Sunan, kalau memang jalannya harus seperti ini, ya sudah, bismillah. Gitu. Itu gugat cerai doang Bang, berarti bukan Anta juga tidak terlibat. Ini kan saya tadi udah bilang, ya hanya cerai talak, nggak ada tuh istilahnya, wah mau rebutin harta ini itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong gitu itu fitnah, hati-hati ntar kita laporin, bilang Ferry mau kondo, ya rakus harta gini-gini, nggak ada, itu nggak benar. Jadi kita bisa pastikan di gugatan hari ini nggak ada ya, nggak ada bicara mengenai harta. Ya. Kalau dari keluarga besar sendiri sudah mengetahui, keluarga besar Ferry Mas? Oh sudah. Dari mulai ibu, kakak dan sampai adiknya paling kecil sudah. Tanggapan mereka seperti apa? Ya tanggapan mereka ya memang sudah harus jalannya seperti ini. Karena mereka beriktikad baik, punya niat baik untuk berkomunikasi, tapi tidak diterima, gitu. Ingin bersilaturahmi, tapi tidak ada tanggapan atau respon yang baik. Jadi sudah mantap. Ya. Tiga pakai berarti ya? Tiga. Atau Pak Imam? Kalau di pengadilan agama itu nanti tidak ada lagi salam tiga. Di situ kita minta satu Mas Ferry nanti membacakan talak satu Mbak Isoko terhadap Vena Melinda. Bang, Jadi talak tiga. soal perjanjian pranikah apakah nanti akan dibahas, Bang? Ya, pasti itu akan kita bahas karena mungkin itu berkaitan dengan ya keterbukaan, kita harus buka-bukaan kan pihak sana maunya buka-bukaan ya, ini sudah saatnya nanti kita juga buka-bukaan. Seperti saya bilang dari press conference awal bahwa saya pun sudah pribadi mengantongi bukti ya yang dimana Mas Ferry itu memberikan nafkah loh, jumlahnya juga bukan kecil. Nggak tahu, mungkin kalau buat pengacara senior puluhan juta itu kecil, tapi mungkin buat seorang suami ya yang bertanggung jawab uang belasan atau puluhan juta itu sangat-sangat menggambarkan bentuk tanggung jawab dan kasih sayangnya. Perjanjiannya udah diketahui, Bang, perjanjian apa aja, Bang, yang ada mungkin di antara mereka? Jadi gini, memang ada sedikit kendala ya terkait karena klien kami sedang dalam rutan. Artinya alat-alat bukti apa dan lain sebagainya itu tidak mudah kami dapatkan, sehingga kami juga berharap pihaknya Mbak Vena menyajikan semua alat bukti ya, tidak hanya yang menguntungkan pihaknya, tapi yang kami himbau adalah supaya ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh, tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang istilahnya hanya untuk kepentingan pribadi gitu.
Jadi kita minta, karena ini sudah terlanjur dari awal disorot oleh media, oleh publik juga diikuti, maka saya juga berharap semua segala sesuatunya transparan. Jangan ada yang ditutupi untuk, ini kepentingan saya, kepentingan apa gitu. Itu aja harapannya. Sana mana sama di Apa? digangguin pacar? Untung belum punya pacar. Pacarnya gua loh. Ngos-ngosan kan. Sabar, Bit. Bang, cerita dulu dong, cerita dulu. Ini waktunya paspor ini. Bang, Bang, sini Bang, tengah Bang, Bang, tengah Bang. bang, sini dulu dong, cerita sini. Tengah Bang. Bang, buset dah Bang. Bang, ini gua di sini. Ini. Tunggu bentar mati. Bentar bang. Tar dulu. Ano sayang. Mati, Cepi. Oke, kasih Cepi. Alah kamaya. Yuk. Ya udah semua yuk. Yuk. Maya boleh nggak ya? Abang boleh. Agendanya hari ini ke PR Jaksel apa tuh Bapak? Handphone. Sorry. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, di mana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Tena. Alasan gugatannya mengajukan gugatan? Alasan mengajukan gugatannya? Iya. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena ada apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi untuk masyarakat. Namun demikian, ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, pastilah sampai ke Mas Ferry. Karena kemarin kebetulan Mbak Maya lah yang ketemu Mas Ferry untuk bicara mengenai gugatan ya, mengenai mantap untuk menggugat. Karena awalnya kan pasti namanya ketemu pertama kali dia akan menanyakan gimana kabar di rumah, gimana kabar semuanya, ada berita apa, ini apa, kita jelasin aja apa adanya. Jadi kedatangan Mami kemarin ke rumahnya Sena itu tanpa diketahui oleh Ferry. Karena kan kita juga tidak bisa berkomunikasi dengan Ferry. Artinya indikat dari seorang ibu lah ya. Karena dia merasa sudah sembuh, udah merasa enak, ya udah mau mencoba main. Bukannya tidak mau mengabari dulu atau gimana, tapi kan lagi-lagi memang komunikasi itu sudah diputus. Jadi bagaimana kita mau mengabari bahwa kita mau ke sana. Dan plus lagi kan memang pengacaranya Mbak Vena sudah berstatement ya pada saat press conference bahwa tidak perlu lagi berkomunikasi gitu kan. Ya sudah, tapi dia terus sepertinya hasilnya apa dan kami ke sana ya tidak ada di rumah gitu. Tapi saya menceritakan dulu apa yang diceritakan kakak saya yang berada di sana. Loh kok gitu ya? Oh ya begitu ya gitu. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya
sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir, ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut mami, sepertinya kayaknya udah nggak pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap untuk menggugat duluan. Amaya tuh wawancara aja.